Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrianti dari Akuntansi Syariah AF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi siklus pendapatan yang telah saya pahami. Dosen pengampu Pak R. Sisdianto dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Rangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam siklus pendapatan meliputi membuat penawaran dan menerima permohonan barang, membuat kontrak, memasukkan pesanan, mengirim barang, melakukan penagihan, pencatatan dan pemostingan, dan menangani penyesuaian. Tujuan utama adanya aktivitas-aktivitas tersebut yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai dan akurat. Dalam perusahaan dagang, transaksi-transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan yaitu penjualan tunai dan kredit, penerimaan kas dari penagihan piutang, dan penyesuaian-penyesuaian penjualan. Unit organisasi utama yang terlibat dalam siklus pendapatan adalah manajemen pemasaran dan manajemen keuangan, di mana masing-masing manajemen mempunyai tujuan masing-masing. Selanjutnya yaitu input data. Input data dalam siklus pendapatan yaitu berupa formulir atau dokumen yang tercetak, di mana sumber input data sendiri adalah pelanggan. Formulir-formulir atau dokumen yang digunakan dalam siklus akuntansi meliputi pesanan pelanggan atau SOP, pesanan penjualan, persetujuan pesanan, daftar barang yang dipesan, packing slip, bill of lading, remittance advice, shipping notice, deposit slip, memo kredit, dan aplikasi kredit. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan penjualan kredit yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan penjualan kredit dibagi menjadi dua, yaitu sistem manual dan sistem EDP. Sistem manual dibagi menjadi 4 prosedur. Yang pertama, prosedur pemrosesan order pelanggan. Yang kedua, prosedur pengeluaran barang dan pengiriman barang. Yang ketiga, prosedur penagihan. Dan yang keempat, prosedur pencatatan. Selanjutnya yaitu sistem electronic data processing atau EDP. Sistem EDP dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur pemrosesan order pelanggan. Yang kedua, prosedur pengiriman. Dan yang ketiga, prosedur penagihan. Sistem EDP sama dengan sistem manual. Yang membedakannya adalah sistem EDP menggunakan program komputer. Dari pemrosesan penjualan kredit, laporan yang dihasilkan meliputi register penjualan, ikhtisar piutang usaha, dan analisis atas umur piutang usaha. Setiap laporan diperiksa dan dianalisis oleh akuntan dan internal auditor. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan penerimaan kas, di mana sistem ini dilakukan sesuai dengan operasi perusahaan. Penerimaan kas dari piutang usaha dapat dilakukan melalui penyetoran tunai, transfer via bank, dan pembayaran melalui pos. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemrosesan penerimaan kas adalah remittance advice, remittance release, bukti penerimaan kas, bukti setor bank, dan lembar jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi yang dilakukan dalam sistem pemrosesan penerimaan kas meliputi jurnal penerimaan kas, kartu pelanggan, dan buku besar. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.